Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ater Jaki dari Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi SPSS. Nah, yang pertama itu kita harus mempunyai aplikasinya. Kalau kita sudah punya aplikasinya, kita juga harus punya data yang kita buat di Microsoft Excel. Seperti ini. Nah, kalau kita sudah punya datanya, tinggal kita copy datanya. Kemudian kita pindahkan ke SPSS-nya. Nah, datanya seperti ini jadinya. Kemudian kita ke bagian variable view. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada name, type, width, decimals, label, values, missing, columns, align, dan measure. Nah, di bagian name itu kita ubah menjadi yang pertama itu nama. Kemudian yang kedua jenis kelamin. Di bagian ini kita tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian yang ketiga umur. Kemudian yang keempat pendidikan. Yang kelima itu konsumsi. Kemudian yang terakhir pendapatan. Kita sudah ubah, jadi tampilannya di data view akan jadi seperti ini. Nama, jenis kelamin, umur, pendidikan, konsumsi, pendapatan. Kemudian di bagian type di sini kalau responden kita buat string. Nama responden ini nama kita buat string karena dia huruf. Dan untuk yang lainnya numerik karena dia semuanya angka. Kemudian di width ini itu banyaknya karakter yang kita masukin di data view ini. Jadi karena nama itu banyak, jadi kita ubah di sini menjadi 20. Kemudian ini 8 saja karena dia tidak banyak. Kemudian di bagian desimal ini kan supaya tidak ada 0 di belakang angka, jadi kita ubah menjadi 0 semua. Jadi nanti seperti ini. Jadi tidak ada 0 di belakang koma. Kemudian di bagian label itu kegunaannya untuk melabelin apa yang mau kita label di nama datanya itu.
Di bagian nama ini kita buat jadi nama responden. Di sini kita boleh menggunakan spasi. Dan yang kedua, jenis kelamin. Cukup dua ini saja yang kita beri label. Kemudian di bagian values. Bagian values ini kita masih menggunakan angka, kode angka. Nah, di sini kita akan mengganti untuk bagian jenis kelamin. Yang pertama kita tekan, kemudian discrete missing values. Value jenis kelamin. Yang pertama ini kita ketik nomor 1 itu laki-laki. Kemudian kita add. Kemudian nomor 2 itu ada perempuan. Yang kita add juga, kemudian tekan OK. Kemudian di bagian pendidikan juga kita bervalue. Yang pertama itu ada SD. Kemudian yang kedua ada SLTP. Kemudian yang ketiga itu SLTA. Yang keempat itu D3. Yang kelima itu S1. Tinggal tekan OK. Nanti di data view, untuk melihatnya kita tinggal tekan value labels. Dia berubah menjadi seperti ini tampilannya. Dan kita kembali ke variable view. Di bagian missing, missing itu misalnya ada data yang tidak dapatkan informasi tentang data itu. Seperti Marni dan Tiara. Ini datanya 999. Jadi di variable view bagian missing ini konsumsi dan pendapatan kita ubah. Kita klik discrete missing values, kemudian kita masukkan datanya 999, kemudian tekan OK. Sama juga yang di pendapatan. Nah, kemudian di bagian columns, di sini memberitahu ada beberapa kolom yang di data view ini. Kemudian di line untuk bagian nama, di sini kita buat dari kiri, dari left. Kemudian dari jenis kelamin sampai pendapatan itu kita buat center tengah, biar gunanya itu untuk merapikan datanya, terlihat rapi. Kita ubah semua center. Di tampilannya seperti ini, di ke tengah.
bagian columns-nya ini bisa kita naikin di bagian nama, mungkin untuk biar nampak nama kita seperti ini, untuk bagi nama yang panjang itu. Kemudian di bagian measure, di sini di responden kita buat dalam bentuk nominal. Kemudian di jenis kelamin kita buat nominal juga. Kemudian umur kita buat skala di scale tetap. Karena pendidikan ini dalam bentuk perjenjangan, di sini kita buat ordinal. Kemudian konsumsi itu dalam bentuk skala, dan pendapatan juga dalam bentuk skala. Selanjutnya kita buat output dari data ini. Yang pertama kita harus ke data view dulu, kemudian pilih analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Nah, di sini yang skalanya kita pindahkan ke variabel S, seperti umur, konsumsi, dan pendapatan. Dan option, sini kita centang semua. Dan di display order, ini variable list, ya, pilihannya. Kemudian continue, oke. Nah, di sini di data deskriptif statistiknya itu ada n, range, minimum, maksimum, sum, mean, standard deviasi, kemudian variance, dan kurtosis. Nah, kemudian sekian dari saya, itu tata cara penggunaan aplikasi SPSS. Mohon maaf atas kekurangan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.